Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung di siang hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di acara webinar dan pelatihan pembuatan legalitas usaha atau NIB melalui OSS yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menuju penganugerahan Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2021 dengan tema UMKM Bangkit dengan Semangat Kolaborasi yang diselenggarakan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo bekerjasama dengan Kemenko UKM, IFG, Fokus UMKM yang bersinergi juga dengan Evapora. Dan hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, senang sekali saya Iram Suraman yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, insan PT Jamkrindo yang tentunya sudah bergabung dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan kami sampaikan untuk silakan mengisi link absensi terlebih dahulu melalui chat dari aplikasi Zoom untuk bisa Bapak dan Ibu isi sejenak dan berkesempatan untuk mendapatkan undian untuk 7 orang yang beruntung mendapatkan hadiah e-wallet senilai Rp200.000 dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah juga e-wallet senilai Rp200.000. Yang kami hormati terlebih dahulu Direksi PT Jamkrindo, Direktur Keuangan Investasi dan Manajemen Risiko Bapak I. Rusdono Banu, Direktur Bisnis Penjaminan Bapak Suwarsito, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan PUKM PT Jamkrindo yakni Ibu Ceriandri Widuri. Narasumber kita di siang hari ini Deputi Bidang Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia Bapak Edi Satria, serta dari Yayasan Fokus UMKM Ketua Fokus UMKM Jakarta Bapak Roy Baskoro. Hadirin yang kami hormati, PT Jamkrindo merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penjaminan yang berfokus pada penjaminan UMKM di Indonesia. Pada tahun 2020, PT Jamkrindo resmi menjadi member of Indonesia Financial Group BUMN, holding asuransi dan penjaminan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh sektor usaha mengalami dampak kemerosotan bisnis, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan tema kegiatan Jamkrindo UMKM Appreciation tahun 2021 ini, yaitu UMKM Bangkit dengan Semangat Kolaborasi, maka PT Jamkrindo berharap kepada seluruh pelaku UMKM dapat terus termotivasi dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha. Serta antara PT Jamkrindo dan para pelaku UMKM dapat terus bersinergi, terus berkolaborasi untuk tumbuh bersama serta bangkit dari keterpurukan serta mampu menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Dan acara kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, akan ada pembukaan, doa, pemutaran video profil PT Jamkrindo dan UMKM layak, sambutan, kuis dan door prize, penyampaian materi dan tanya jawab, pengumuman undian dan juga peserta terinteraktif, dan juga penutupan acara. Untuk siang hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan kesuksesan acara kita di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, untuk selanjutnya sebelum memulai acara kita di siang hari ini, marilah kita saksikan company profile PT Jamkrindo. Kami silakan. Ekonomi Indonesia terus berkembang.
dan bergerak cepat dalam era globalisasi. Sektor usaha perlu akselerasi untuk mengejar mimpi. Sektor usaha perlu akses permodalan untuk bertumbuh lebih pesat. Jamkrindo hadir untuk mendukung sektor usaha memperoleh permodalan melalui penjaminan kredit agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional tercipta. Jamkrindo juga aktif meningkatkan pertumbuhan UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan agar sesuai kebutuhan, tepat guna, dan tepat sasaran dalam penyalurannya. Sejak 1970, Jamkrindo telah memberikan jaminan kredit kepada UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia. Kini Perum Jamkrindo bertransformasi menjadi PT Jamkrindo. Dengan semangat perubahan, Jamkrindo menjadi penjamin terdepan. Jamkrindo siap menjadi lebih transparan, lebih efisien, dan lebih dinamis. Jamkrindo tetap menjadi perusahaan yang responsif memenuhi kebutuhan mitra kerja, makin dipercaya oleh pemerintah Indonesia dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Dengan berbagai produk unggulan, kami siap mendukung beragam jenis usaha seperti retail dan perdagangan, fashion, industri kreatif digital, produk olahan, kuliner, industri kria, dan lain-lain. Dengan layanan yang semakin efisien dan berorientasi pasar, PT Jamkrindo siap tumbuh berkembang, menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Bersama seluruh pemangku kepentingan, berkat kepercayaan nasabah, mitra kerja, dan kerja keras seluruh karyawan, PT Jamkrindo telah mengembangkan layanannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Dukungan penuh dari berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non-bank pun setiap harinya semakin bertambah. Kami percaya setiap langkah dan perubahan yang kami lakukan senantiasa meningkatkan nilai tambah usaha seluruh pemangku kepentingan dan kemajuan ekonomi nasional. PT Jamkrindo melangkah ke depan, meraih sukses bersama. Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia, mitra terpercaya dalam penjaminan. Ya, PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin kredit UMKM dan koperasi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang. Produk penjaminan kredit di PT Jamkrindo sangat banyak. Baik penjaminan kredit program pemerintah seperti KUR, KMK, PEN, maupun kredit non-program, penjaminan suretyship, dan banyak lagi lainnya. Jamkrindo memiliki jangkauan yang luas. Ada 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan di seluruh Indonesia. Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia, mitra terpercaya dalam penjaminan. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyimak sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Manajemen Resiko dan PUKM PT Jamkrindo kepada Ibu Ceriandri Widuri. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Satria, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat siang Bapak, salam sehat. Selamat siang Bu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang juga. Assalamualaikum Pak Roy Baskoro selaku Ketua Fokus UMKM Jakarta beserta tim pendamping UMKM. Selamat siang Pak Baskoro, salam sehat Pak. Siap, selamat siang Bu Jerry. Dan tentunya Bapak Ibu para pelaku UMKM Indonesia yang kami hormatin, kami banggakan serta hadirin peserta workshop siang ini yang sudah hadir. Hadir juga insya Allah Direksi PT Jamgrindo yang ikut menyaksikan Pak Edi. Mohon izin karena kebetulan Bapak-Bapak Direksi juga ada kegiatan, jadi beliau ikut menyaksikan secara virtual kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberikan kesehatan yang prima dan kesempatan yang luas untuk bertemu dan sharing secara virtual dalam workshop tentang pelatihan pembuatan nomor izin berusaha. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat dan sangat berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait dengan perizinan atau legalitas usaha ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Jamgrindo UMKM Appreciation Award 2021 yang insya Allah akan digelar pada puncaknya nanti tanggal 28 Oktober 2021. Rangkaian untuk kegiatan pelatihan hari ini insya Allah nanti akan dilanjutkan secara pendampingan teknis oleh tim pendamping dari yang dipimpin oleh tim fokus insya Allah sampai 2 hari ke depan, sampai hari Rabu ya Pak Baskoro, untuk mendampingi teman-teman UMKM yang membutuhkan mungkin nanti cara-cara untuk melakukan membuat perizinan nomor izin berusaha melalui OSS. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari program ulang tahun PT Jamgrindo yang ke-51 dengan tema UMKM Bangkit dengan Semangat Kolaborasi. Bapak Ibu, mengapa perizinan usaha itu penting dimiliki oleh para wirausahawan atau UMKM? Yang pertama tentunya UMKM dengan memiliki izin usaha atau nomor izin berusaha ini akan memperoleh lebih kepastian atau perlindungan secara hukum terhadap keberlangsungan usahanya. Juga ini akan memudahkan bagi teman-teman UMKM nanti ketika akan mengembangkan usahanya, melakukan kerjasama bisnis dengan mitra usahanya, maupun untuk mengembangkan ketika teman-teman UMKM membutuhkan mengembangkan bisnis, membutuhkan akses permodalan kepada sektor lembaga keuangan formal. Tentunya legalitas ini merupakan salah satu tiket atau sarana teman-teman semua mendapatkan legitimasi bahwa usaha yang teman-teman lakukan ini sudah diakui secara formal. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda workshop yang diangkat PT Jamgrindo hari ini fokus untuk mengedukasi tentang perizinan usaha, terutama pembuatan nomor izin berusaha melalui online single submission yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya jumlah pelaku usaha atau UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana caranya mendaftar, bagaimana caranya membuat perizinan usaha. Dan tentunya juga pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha itu sendiri. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen atas peran nyata PT Jamgrindo dalam rangka mendukung peningkatan kapabilitas UMKM, kegiatan workshop, kelas bisnis, maupun coaching klinik dan pendampingan dalam rangka meningkatkan edukasi, meningkatkan literasi keuangan, literasi usaha bagi UMKM, dan juga layanan one-stop services UMKM akan terus dilaksanakan oleh PT Jamgrindo. Tentunya di sini Jamgrindo tidak sendiri, tapi bersinergi dengan berbagai pihak, sebagaimana pada kesempatan siang hari ini, PT Jamgrindo bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan juga fokus sebagai asosiasi UMKM sebagai pendamping UMKM yang hadir pada siang hari dan mungkin nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Bapak Edi Satria yang sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya di tengah kesibukan untuk hadir dan juga sebagai narasumber siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Roy Baskoro dan tim pendamping UMKM yang nanti juga akan membantu teman-teman UMKM semua di dalam mendampingi, mengedukasi cara teknis step-step bagaimana mendapatkan perizinan usaha melalui OSS ini. Terima kasih, mudah-mudahan acara siang hari ini, workshop pelatihan pembuatan NIP ini bisa berjalan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan ini secara resmi kami buka. Semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan UMKM Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada
Pak Edi Satria, Pak Roy Baskoro, dan teman-teman tim pendamping, serta Bapak Ibu UMKM yang hari ini sesuai yang mendaftar. Sangat luar biasa Pak Edi dan Pak Roy Baskoro. Jumlah pendaftarnya yang sudah terregistrasi sebanyak 1.500 ini hari ini. Ini yang masuk sampai dengan siang ini sudah 970-an. Ini insya Allah menunjukkan antusiasme yang luar biasa teman-teman UMKM untuk bisa mengetahui atau mendapatkan nanti nomor izin berusaha. Artinya di sini kepentingan teman-teman UMKM untuk mendapatkan legalitas ini juga mulai muncul kesadarannya, dan ini insya Allah forum yang luar biasa. Seandainya nanti memang banyak sekali UMKM yang belum bisa bergabung hari ini, insya Allah nanti Jamkrindo akan mencoba lagi membuat batch-batch selanjutnya, atau juga akan mengembangkan lagi literasi untuk edukasi hal-hal lain yang memang diperlukan oleh teman-teman UMKM kita. Terima kasih sekali lagi, semoga semuanya bisa berjalan lancar dan acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara besar yang memiliki kurang lebih 60 juta UMKMK yang tersebar di seluruh Nusantara, yang merupakan pelaku usaha terbesar yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas UMKMK Indonesia, Jamkrindo terus berusaha meningkatkan perannya sebagai badan usaha milik negara sekaligus agent of development dalam melayani UMKMK, dengan salah satunya meluncurkan platform marketplace Garanti umkmlayak.co.id. Melalui platform UMKM Layak, UMKM dapat mengetahui kondisi usahanya. Hasil pemeringkatan UMKM dapat menunjukkan aspek usaha mana saja yang dapat ditingkatkan sehingga UMKM dapat berkembang dengan lebih baik. Layanan pelatihan dan pendampingan di UMKM Layak memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha secara terstruktur sehingga diharapkan dapat tepat sasaran. Melalui UMKM Layak, UMKM juga dapat mengajukan fasilitas akses permodalan kepada lembaga keuangan mitra Jamkrindo sesuai dengan hasil pemeringkatannya. Untuk mendapatkan layanan tersebut, buka umkmlayak.co.id. Masukkan informasi untuk registrasi. Selanjutnya, buka email dan verifikasi email Anda untuk bisa terhubung ke UMKM Layak. Lengkapi data diri dan usaha Anda, pilih kebutuhan Anda dan pastikan profil Anda sudah lengkap dan benar. Platform UMKM Layak diharapkan dapat menjadi mitra utama bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha. Dengan UMKM Layak, UMKM berperingkat, UMKM hebat. Apa saja manfaat dan juga keunggulan dari UMKM Layak? UMKM dapat mengetahui kondisi usaha yang dijalankan melalui sistem pemeringkatan UMKM Jamkrindo. UMKM mendapatkan akses fasilitas kebutuhan permodalan kepada lembaga keuangan mitra PT Jamkrindo sesuai hasil pemeringkatan usahanya. UMKM berkesempatan mengikuti program-program pendampingan yang diselenggarakan oleh Jamkrindo dan juga mengajak seluruh peserta yang bergabung yang belum registrasi untuk meregistrasikan usahanya di platform UMKM Layak. Dapat diakses melalui umkmlayak.co.id atau melalui aplikasi kami di download di Play Store dan juga di App Store. Dengan UMKM Layak, UMKM berperingkat, UMKM hebat. Yes, baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati tentunya di siang hari ini kami mengajak kembali untuk Anda bisa mengisi link absensi terlebih dahulu. Karena apa? Ada door prize dan juga kuis sudah kami siapkan untuk Anda yang beruntung. Sekali lagi silakan untuk mengisi link absensi yang kami share di chat dari aplikasi Zoom. Untuk sejenak Bapak Ibu bisa mengisi, karena link absensi maksud kami akan kami cut off di pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, pastikan Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah kami siapkan agar bisa berkesempatan mendapatkan hadiah dengan e-wallet masing-masing Rp200.000 ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya, yakni tentang materi
pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan juga praktik pembuatan NIB berbasis risiko yang akan disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kepada Bapak Edi Satria, kami silakan. Terima kasih Bu Ceriandri, Bapak Boy Baskoro, seluruh pimpinan Jamkrindo, direksi tentu saja, seluruh peserta yang berbahagia yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi masih asik ngopi-ngopi nih, karena saya lihat rundown-nya 12.35 dan ada tayangan, tapi alhamdulillah karena sudah siap, nggak ada masalah, langsung saja kelihatannya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk kepada materi, tentu saja pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Jamkrindo dan seluruh jajarannya, direksi, dirut, dan seluruh jajaran Jamkrindo yang dalam rangka ulang tahun ke-51 dan juga dalam rangka sinergi dengan berbagai KL, termasuk kementerian kami, untuk meningkatkan katakanlah akses pembiayaan dan penjaminan serta dukungan terhadap UMKM kita secara nasional dan juga lokal barangkali juga demikian. Bapak Ibu semua, berbagai kondisi global tentu saja, geopolitik, ekonomi, dan termasuk kondisi di lokal kita sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita tahu adanya berbagai kebijakan internasional, geopolitik, perubahan infrastruktur, kemudian suku bunga dan dari Fed, kemudian termasuk juga bagaimana isu-isu terkini tentang digitalisasi, ramainya Facebook Files di Amerika, dan terakhir tentu saja lokal kita yang masih marak adalah masih kita dengar adanya bahasa kita tanda petik ya, masih ada bahasanya yang paling tepat saya tidak tahu, tapi saya pakai tanda petik kriminalisasi terhadap pelaku UMKM yang ketika dianggap oleh aparat belum memenuhi perizinan. Ya, jadi mungkin cukup viral hari-hari ini. Kami juga akan mengagendakan rapat dengan BPOM dan Bareskrim agar pelaku UMKM di tengah pandemi ini juga bisa diperlakukan sebagaimana MOU kita dengan Bareskrim, dengan BPOM, sehingga tidak ada ketakutan di antara teman-teman UMKM dalam menjalankan usahanya. Baik, kami menyediakan beberapa slide, mungkin bisa di-share oleh teman-teman semua dari pihak panitia, tolong di-share slide kami. Sebelum kita lanjutkan, suara saya cukup jelas terdengar, karena saya pakai headset, Bu Cherry, atau teman-teman bisa memberi feedback, apakah cukup bagus, kurang keras? Bagus, Pak. Oke, silakan di-share filenya. Tadi kami biasa, saya lebih baik memilih panitia yang men-share daripada kita. Kadang-kadang kita mobile ya, tiba-tiba sedang asik-asik rapat di ruangan, disuruh mewakili, akhirnya dalam perjalanan. Kami sekarang session, silakan di-share. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan. Next slide, silakan. Slide berikutnya. Jadi sebelum kita masuk, kita lihat Bapak Ibu semua bagaimana kondisi perekonomian kita itu harus disinkronkan dengan kesehatan. Ini mohon maaf nih perkembangan kasusnya salah ambil kemungkinan teman-teman. Ada yang terbaru tadi saya juga presentasi, yang Oktober itu sudah total kasus kita sudah 4 juta. Mohon maaf yang ininya belum update ya. Perkembangan kasus, tapi nggak apa-apa. Ini hanya menggambarkan bagaimana kita harus mensinergikan antara kesehatan dengan ekonomi kita. Nah ini saya apresiasi topik yang diambil oleh Jamkrindo sangat pas ya, pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan praktik pembuatan NIB berbasis risiko.
Jadi saya apresiasi ini kepada jajaran Jamkrindo bisa mengantisipasi, visioner sekali, dan hari ini memang terjadi menyangkut legalitas usaha dan juga legalitas ataupun perizinan menyangkut produk-produk UMKM yang diperjualbelikan secara massal, secara masyarakat, baik daring ataupun offline ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus menggandengkan kesehatan dengan ekonomi. Terlihat, mohon maaf, bagaimana pandemi menekan pertumbuhan sesuai dengan perkiraan OECD countries pada 2020 lalu bulan Juni, kalau tidak salah pertengahannya Juni 2020, itu mereka memperkirakan akan terjadi second hit daripada pandemi ini. Dan memang untuk Indonesia terjadi second hit, bahkan untuk beberapa negara Eropa ada yang third ya, atau fourth ya, gelombang ketiga dan gelombang keempat. Alhamdulillah kita mudah-mudahan trennya bisa turun terus. Ini kita harapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi kita yang didorong oleh APBN dan PEN ya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional itu menghabiskan rata-rata 700 triliun tahun lalu dan juga sekarang diprogramkan sekitar 700 triliun, kurang lebih seperempat daripada APBN kita. Ya. Nah inilah Bapak Ibu semua kondisinya, kita berhasil membalikkan kurva itu, mudah-mudahan lebih pendek, tidak lebih panjang seperti dugaan OECD, sehingga pertumbuhan kita ke depan yang quarter to quarter kemarin bisa mencapai 7% dan mudah-mudahan kita bisa mencapai annual growth kita sekitar pada level 5% kembali. Harapan kita demikian. Nah, next slide silakan. Saya pikir ini masih lanjutan dengan yang tadi, hanya rincian saja, perkembangan quarter to quarter. Lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya yakin Jamkrindo dan jajaran serta teman-teman yang bergiat di UMKM selama ini tentu sangat maklum dengan postur UMKM kita yang karena perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan PP nomor 7 tahun 2021, di mana perubahan kriteria terjadi, kita mengharapkan sebenarnya mikro itu ke bawah makin langsing, bukan makin melebar. Ini justru mikronya membesar karena kriterianya menjadi 1 miliar untuk aset dan 2 miliar untuk omset. Jadi tadinya kalau salah hanya sampai 300 juta ya. Jadi ini cukup menantang kita kembali sehingga populasi UMKM kita secara keseluruhan mencapai 99,9% dari seluruh pelaku usaha di negeri kita dengan kontribusi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita sekitar 60% ya. Nah ini menarik karena kondisi ini juga memberikan penyerapan tenaga kerja terbesar oleh UMKM kita sekitar 97%. Nah inilah Bapak Ibu kondisi UMKM kita saat ini, di mana kita juga mencapai digitalisasi UMKM, artinya UMKM kita yang sudah connected to digital platform mencapai 16%. Jadi kalau dikalikan 64 juta itu sudah hampir 10 juta atau mungkin sudah 11 juta sekarang. Meningkatnya angkanya berapa bulan lalu. Artinya kita mengharapkan dapat ke depan lebih cepat lagi jumlah UMKM yang bergabung dengan digital platform dalam arti mereka memanfaatkan digitalisasi untuk proses produksi, perencanaan, suplai bahan baku mereka dibeli dengan online, dan sampai marketing mereka memanfaatkan UMKM dalam fasilitas digital. Next slide silakan. Slide berikutnya. Nah, ini background saja. Kita tahu, Bapak Ibu semua, kita berdasarkan Undang Cipta Kerja, kita memiliki satu PP, mohon maaf, PP nomor 7 tahun 2021 yang isinya khusus untuk menyatakan keberpihakan kita terhadap kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pelindungan ya, bukan perlindungan, bahasanya di istilahnya demikian. Nah inilah yang mendorong, saya pikir juga kita mensinkronkan dengan apa-apa yang direncanakan oleh Jamkrindo untuk mendorong UMKM masuk ke ranah digital, bisa bertransform ya, kalau di situ ada transformasi informal ke formal. Slide berikutnya. Next slide ya. Bapak Ibu, inilah secara umum kita memiliki 4 program utama yang di tengah itu ya, strategi transformasi kita, yaitu memiliki transformasi usaha informal ke formal
mendorong unbankable, mendorong usaha informal yang usaha keluarga, stafnya ataupun pekerjanya terdiri dari anak, istri atau saudara sendiri, ponakan, atau kakak adik, begitu ya. Kemudian belum terdaftar, seperti disampaikan NIB tadi, belum memiliki NIB, dan pelaporan juga masih sederhana atau malahan tidak ada pelaporan. Nah, kita harapkan nanti setelah bertransformasi menjadi transformasi formal, semua bisa meningkat, ya, keluarga diintegrasi dengan pekerja-pekerja dari luar, artinya bertambah, omsetnya juga modal juga bertambah, pelaporan bisa terdigitalisasi, ada laporan resmi yang diaudit, dan tentu saja juga omset nanti meningkat. Nah, ini harapan kita dorong transformasi, dan seluruh dunia melakukan itu, ya, karena dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya kita memintakan data dari mereka, tapi adalah ketika ada program-program pemerintah nanti yang memang memberdayakan UMKM, ini sudah langsung otomatis karena by name by address-nya sudah ada, sudah terdaftar, memudahkan kita dalam menyalurkan, termasuk menyalurkan BPUM, kartu prakerja, dan lain-lain sebagainya, bansos jika itu juga berwenang, dan termasuk PKL, dana dari TNI dan Polri, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja juga kita harapkan nanti bisa KUR dan fasilitas perbankan lainnya. Yang kedua adalah transformasi memanfaatkan digitalisasi dan tentu saja inovasi teknologi. Ini kita sudah maklum bagaimana kita dorong mereka. Kemudian yang ketiga adalah transformasi masuk ke rantai pasok lokal, ya, lokal, kemudian regional kita dan nasional, dan kalau bisa kita dorong terus sampai ekspor. Yang terakhir adalah kita juga punya transformasi bagaimana mendorong kooperasi kita menjadi kooperasi modern yang juga nanti memanfaatkan digitalisasi. Di kanan adalah angka-angka sasaran yang harus kita capai, mohon koreksi nanti yang kalau tidak salah yang koperasi modern itu jumlahnya 500 ya, bukan 100. Jadi ada kekeliruan sedikit menulisan di situ. Next slide silakan. Nah, ini khusus untuk kami di Kedeputian Usaha Mikro, Bapak Ibu semua, kita melakukan berbagai kegiatan utama. Di sini adalah termasuk di situ ada pembiayaan, ya, kemudahan izin yang ini sekarang kita bahas, dan perlindungan usaha mikro di kawasan strategis, ya. Pengembangan rantai pasok, ini maksudnya program kita yang ke depan, ya. Pengembangan rantai pasok usaha mikro melalui standarisasi dan skema sistem jaringan pemasaran. Keempat adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Yang terakhir adalah kita menyediakan juga fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi usaha mikro. Ini bantuan hukum disediakan langsung di kedeputian kita, dan nantinya mungkin akan menjadi unit sendiri. Dan untuk konsultasi usaha juga ada di Smesco, ya, di LLM kita. Kita kantor Menko Koperasi punya 2 wing, ya, satu adalah untuk pendanaan yang terdiri dari LPDB, satunya lagi adalah untuk bagaimana marketing dan pemanfaatan digitalisasi dan pengembangan produk pemasaran dan melalui LLM kita, yaitu yang dikenal dengan Smesco, tempat gedung pertemuan yang biasanya dipakai ketika belum COVID untuk pertemuan acara kawinan dan lain sebagainya. Nah, inilah gambaran program kegiatan kita di bidang usaha mikro. Di kanan dan di kirinya ada tambahan untuk bidang koperasi, bidang UKM, dan juga bidang deputi kewirausahaan. Lanjut saja, nanti bisa dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu semua, strategi pemberdayaan usaha mikro itu kita lihat dari sisi permasalahan adalah bagaimana selama ini UMKM kita itu mindset-nya bahwa formalisasi usaha tidak dibutuhkan. Artinya kalau saya bisa tetap di kaki lima, tetap di pinggir jalan, bisa usaha untuk hari ini, besok bisa kembali ke sana, mereka tidak memerlukan berbagai legalisasi usaha atau transformasi itu. Kemudian linkage antara usaha mikro dengan jaring industri, artinya kemitraan itu masih minim, belum maksimal, ini potensi untuk ditingkatkan juga. Literasi usaha mikro mengenai produksi dan pemasaran masih rendah, seperti kita sampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah akses pembiayaan yang terbatas. Sampai sekarang UMKM kita baru pada level 19%, ya. 20% lah kalau paling tinggi, tapi itu juga kemarin turunlah kembali, dan ini yang didorong langsung oleh Bapak Presiden dalam ratas bulan Juli kalau tidak salah, itu ditingkatkan menjadi 30%. Inilah yang kita sasar sekarang.
harapan kami nanti Jamkrindo juga melalui beberapa program bisa mendukung usaha-usaha transformasi dan juga peningkatan alokasi kredit UMKM untuk dari perbankan. Nah, strategi kita tentu saja pertama tadi kita sudah sebutkan mentransform usaha mikro yang informal ke formal, kemudian fasilitasi kemitraan, peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, ini selalu kita adakan. Nah, nanti bisa juga bekerjasama dengan Jamkrindo, kita bisa kolaborasi, ya semangatnya sinergi dan kolaborasi, bisa saja untuk seluruh teman-teman Jamkrindo yang terkait dengan UMKM atau digabungkan dengan pelaku UMKM juga bisa sesuai kebutuhan. Dan terakhir tentu saja kita sama-sama sudah kerjakan dan selalu koordinasikan adalah peningkatan akses pembiayaan, baik itu untuk pinjaman pokok dan bunganya ataupun untuk penjaminan dalam kelayakan usaha. Next slide, silakan. Nah, ini kerangka pelaksanaan, nanti bisa dilihat saja bagaimana peningkatan kapasitas SDM ke UMKM, kemudian peningkatan bisnis proses masing-masing, akses pasar dan pemasaran, ya, dukungan akses pembiayaan dan permodalan. Mungkin di kolom yang kedua kita bisa lihat di situ ada penguatan UMKM, sertifikasi, standarisasi haki, PIRT, ya, izin edar, dan tentu saja juga yang di depan di atasnya adalah NIB. Nah, kami tadi koreksi sedikit Bu Ceriandri, NIB itu sekarang masih dilaksanakan oleh OSS di Kementerian Investasi atau BKPM yang kita kenal. Jadi itu tidak langsung di tempat kita, tapi kita menyiapkan pendampingan dan juga membantu secara langsung beberapa, ada anggaran kita terbatas, sekitar 500, saya lupa detailnya nanti mungkin staf kami bisa mengingatkan, kalau tidak salah 500 itu untuk seluruh izin PIRT, ada juga sertifikasi halal, kemudian izin edar dan juga NIB. Nah, ini poin-poin yang mungkin relevan dengan kita hari ini. Tapi tentu saja juga bagaimana akses pasar dan pemasaran ini juga menjadi concern kita, termasuk juga dukungan akses dari KUR, ya, LPDB UMKM, CSR BUMN, ya, penguatan permodalan melalui BEPUM, dan terakhir pembiayaan ekspor melalui lembaga LPII ekspor kita. Next slide, silakan. Teman-teman mudah-mudahan tidak bosan, saya pelan-pelan saja karena mendung juga di tempat saya, mudah-mudahan tidak bikin teman-teman ngantuk. Kalau ngantuk ada yang bisa sambil ngambil kopi barangkali, ya. Saya di sini tersedia juga kopi saya. Baik Bapak Ibu semua, ini kategori pelaku usaha yang dikelola OSS itu online single submission. Kebetulan kami dulu sebelum bergabung dengan Kemenkop ini 15 tahun di Kementerian Kemenko Perekonomian. Nah, dulu OSS ini kita yang inisiasi, kemudian kita serahkan ke BKPM sebagai awal. Kalau tidak dimulai semakin semakin terlambat. Jadi inilah OSS kita ini untuk OMK dan non OMK. Di sini nanti bisa dilihat bagaimana orang perseorangan mendaftar, kemudian badan usaha, dan untuk non UMK bisa juga orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Nah, ini nanti bisa dilihat chart yang lebih lengkap kalau Anda masuk ke dalam oss.go.id, itu akan dipandu seperti halnya juga tadi Jamkrindo memandu untuk usaha layak, ya. Nah, ini yang kita harapkan, sinergi ini bisa menambah jumlah UMKM yang transformasi menjadi formal setelah sebelumnya masih informal. Next slide, silakan. Ini sedikit tentang bagaimana kemudahan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah, ya, bagi UMKM sesuai PP 7 tahun 2021. Dimulai dari bawah itu adalah kemudahan untuk pemasaran, kalau tidak dari atas adalah kemudahan legalitas. Mungkin kita mulai dari atas saja. Pendirian perseorangan bagi UMK, kemudian NIB sebagai perizinan tunggal, pembinaan pemenuhan standarisasi produk dan sertifikasi halal oleh pemerintah. Kemudian ada kemudahan produksi dan pembiayaan, pembebasan biaya perizinan bagi UMK. OSS itu untuk mikro itu dibebaskan, disubsidi sebenarnya. Jadi dibebaskan. Sertifikasi halal juga ada beberapa jatah, kalau tidak salah dari BPJPH, itu juga dibebaskan. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar NIB bisa memproses lebih lanjut. Kalau usahanya memerlukan SNI, ya, standar nasional Indonesia, kemudian juga haki dan sampai sertifikasi halal, ya, berlomba-lomba saja dalam kebaikan ini untuk mendapatkan
sertifikasi yang gratis tadi. Kemudian juga ada kemudahan pembiayaan dan permodalan, kemudahan penyediaan bahan baku, dan peningkatan kualitas SDM. Seperti kita sebut tadi ada pelatihan. Yang terakhir ada kemudahan pemasaran dan pasca produksi, alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan maupun infrastruktur publik bagi UMKM. Kemudian alokasi minimal 40% untuk pengadaan LKPP, artinya produk-produk UMKM akan dibeli melalui APBN, dan juga 30% tadi lokasi tempat berusaha di rest area, katakanlah demikian, dialokasikan 30% untuk UMKM. Sekarang lokasi itu mungkin masih di bandara atau di stasiun, itu UMKM masih yang di pinggir-pinggirnya ya. Bahasa salah seorang teman saya, biasanya dekat WC dikasih alokasi untuk UMKM. Nah, ini ke depan kita balik hal tersebut sehingga bisa di lokasi-lokasi premium dan strategis ya. Dan ini di sebelah kanan ada sedikit penguatan sistem OSS berbasis risiko. Ini nanti bisa dikelompokkan kepada risiko rendah, risiko menengah ya, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi dengan di sana disebutkan cukup nomor induk berusaha, kemudian risiko menengah rendah, NIB tambah sertifikasi, dan seterusnya untuk mendorong usaha Bapak Ibu semua bisa masuk ke rantai pasok dan nasional network gitu ya, national change ya. Kemudian next slide silahkan. Saya ajak juga sedikit di sini tentang perizinan tunggal. Nanti kita usaha UMK dengan tingkat usaha risiko rendah diberi kemudahan mendapatkan perizinan tunggal. Artinya NIB berlaku sebagai legalitas, standar nasional Indonesia, dan juga halalnya SPJPH-nya dapat di sana. Nah, ini yang kita harapkan nanti untuk bank berisiko rendah dan berisiko-risiko berikutnya sesuai dengan aturannya. Next slide, silakan. Ini hanya penjelasan bagaimana kita mentransformasi tadi usaha informal ke formal ya, untuk usaha mikro khususnya, sehingga diharapkan nanti usaha mikro itu memiliki berdiri kemudian sekaligus dapat NIB ya. Nah, di sini saya lupa tadi di slide 13 ini ada legalitas usaha 5.000 anggaran existing ya, 2,5 juta perkiraan target setelah bersinergi ya. Kita sasar nanti dari kami sekitar 5.000. Kemudian ada 500 sertifikasi yang terdiri dari halal ya, PIRT, MD izin edar, SNI dan halal. Dan terakhir adalah adanya pemulihan ya 1.000 UMI dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu. Nah, ini mungkin yang paling penting kita pahami, semangat mentransformasi usaha dari informal ke formal. Next slide, silakan. Nah, ini kolaborasi yang kita harapkan khusus untuk pelaksanaannya, dasar hukumnya ada di kiri di sana. Kemudian yang sudah kita lakukan adalah percepatan penerbitan NIB bagi usaha mikro melalui program Transbumi dengan membentuk Garda Transbumi. Nanti kita ada gardanya sendiri membantu, bisa bersinergi dengan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman Jamkrindo. Ada percepatan penerbitan PIRT ya melalui penyuluhan keamanan pangan, percepatan penerbitan izin edar dengan BPOM, dan yang terakhir tentu saja ada sinergi fasilitasi jaminan produk halal dengan BPJPH ya, dan pemotongan biaya layanan permohonan hak merek dagang bagi mikro semula 1,8 juta menjadi 500.000. Jadi ini hal-hal sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan berbagai institusi untuk mempermudah usaha mikro bisa masuk ke rantai pasok, masuk kepada memiliki NIB, dan juga tentu saja terus berkembang memanfaatkan dana-dana atau bantuan dari pemerintah. Next slide, silakan. Nah, ini ya perizinan berusaha UMKM melalui OSS ya. Sampai saat ini, sampai 25 Agustus sudah hampir 4 juta ya, dengan total NIB UMK sekitar 2,7 juta atau 67% ya. Perizinan berusaha usaha mikro melalui OSS ini juga berlaku. Data-data yang ada di sana agak kecil saya melihatnya. Ini sebaran-sebaran aja. Kita melakukan pendampingan penerbitan itu melalui Garda di DIY, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, itu mungkin yang dapat. Oke, ada beberapa slide lagi, silakan. Ini hanya nanti ada di lampiran Bapak Ibu semua, coba jalan ke lampiran, silakan. Masih ada slide?
Nah, inilah metode capaian dan proses-proses saja. Mikromentor kita siap, kemudian membantu pendampingan, lanjut saja. Ini intinya adalah skema-skema slide berikutnya. Ini adalah skema-skema proses bisnis pendampingan transformasi informal dan usaha mikro. Diharapkan nanti ini bisa bersinergi dengan Jamkrindo, membantu di mana yang bisa sesuai dengan alur yang terjadi di sana. Slide terakhir barangkali di sini, next slide. Ini atribut ya, ada Garda Transbumi, kita orangnya terrecord ya, jadi tidak sembarang orang dipilih, juga membantu Bapak Ibu semua pelaku usaha mikro dan UMKM bisa mendapatkan transformasi. Terakhir barangkali satu lagi, ini lanjut saja. Nah, inilah contoh akses pendampingan ya. Di sana open call pendaftaran sertifikasi produk bagi teman-teman yang mencoba, nanti silakan masukkan ke sana. Tapi saya tidak tahu posisi sekarang sudah berapa yang kita bantu dan apakah masih ada kuota. Nanti silakan ada staf kami, Pak Asdep, Pak Rahmadi dan juga Pak Berry akan membantu dalam diskusi barangkali. Mungkin untuk sebelum saya meninggalkan, nanti dilanjutkan Pak Berry dan Pak Rahmadi bertanya jawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan barangkali kami silakan. Bu Ceria dan teman-teman moderator, itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kami akan siap mendengarkan 1-2 pertanyaan sebelum kami ada rapat lain yang harus dilanjutkan. Terima kasih, demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau keliru dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi Satria yang sudah memaparkan dari materi yang disampaikan di siang hari ini. Semoga menambah ilmu dan juga wawasan untuk rekan-rekan UMKM. Dan kini saatnya Q&A, kami akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bersama dengan Pak Edi Satria. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu, sudah ada sekitar 1.500 participants yang bergabung. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Anda untuk bisa mengikuti kegiatan kita di siang hari ini. Baik, yang pertama kami akan berikan kesempatan untuk yang bertanya melalui chat di aplikasi Zoom. Namun kami akan sapa juga untuk yang sudah raise hand, ada sekitar, oke, kita akan cek dulu. Mohon bersiap, nanti kami akan berikan kesempatan untuk Ibu Yuli dari UMKM Dinata. Sejenak nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Edi Satria. Selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk yang sudah bertanya melalui Q&A dari Zoom kita, yakni dari Ibu Novi Nur Justisia. Saya mau izin bacakan untuk Pak Edi. Apakah bisnis kuliner rumahan skala kecil perlu perizinan NIB? Karena saya sudah berkali-kali daftar selalu gagal. Alasannya jaringannya Dukcapil ada gangguan. Mohon diulangi lain waktu. Mohon info dan bantuannya Pak. Terima kasih dari Bu Novi Dapur Papinka. Kami silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Novi, pertanyaannya bagus dan mewakili banyak barangkali teman-teman. Apakah bisnis kuliner rumahan perlu NIB? Itu tadi, sebenarnya kan pada prakteknya sekarang bisnis kuliner rumahan bisa saja tidak pakai NIB. Artinya Bapak Ibu kalau menjual itu ke tetangga dan satu kompleks, di kami di sini ada beberapa, katakanlah istri saya juga sering membeli dari beberapa teman-teman, itu tinggal dikirim saja, uangnya ditransfer atau langsung dibayar di tempat, COD seperti itu ya, nggak ada masalah sebenarnya kalau di satu kompleks. Tapi kalau ternyata Ibu kan maunya usahanya membesar toh, Bu Novi ya, tidak hanya sebegitu saja. Artinya apa? Ini kalau membesar nanti bisa dijual keluar komplek atau di dalam kota yang lebih besar, di luar kelurahan, kecamatan atau lintas kota. Bisa saja misalnya Ibu membuat katakanlah ya cilok yang istimewa rasanya, banyak orang suka. Kemudian bisa setelah Ibu masukkan ke Facebook atau anaknya membantu di IG dan ternyata memang enak, atau dimsum seperti itu ya, karena demand-nya cukup tinggi, itu bisa saja orang yang mencicipi ternyata memang kesengsem sama dimsumnya Ibu misalnya seperti itu, kemudian dia memutuskan membeli, saya rapat mendingan saya pakai dimsumnya Ibu Novi seperti itu. Nah kalau kantor biasanya kan ordernya bukan hanya
2-3 porsi ya Bu ya, mungkin 30-50 porsi. Nah ini bagaimana Ibu memastikan atau orang yang memanfaatkan produk Ibu ini yakin bahwa ini barang memang sehat ya, bahan-bahannya terukur dan memang kalau sebagian kita sebut halal untuk yang Muslim. Nah ini bagaimana itu ya, mau nggak mau Ibu harus punya NIB yang kemudian mendapatkan izin-izin sesuai dengan levelnya. Katakanlah izin edar tadi untuk MD ya, PIRT barangkali dulu ya sebelum lebih tinggi. Nah ini kami rasa sebaiknya tetap Ibu mendaftar NIB, kemudian memproses produk Ibu ini sesuai level, sesuai risikonya tadi ada di situ. Dan kenapa kok keduk capil? Tidak ada hubungannya keduk capil itu Ibu, Bapak kalau mau nikah lagi, kalau mau Ibu mau kawin lagi atau anaknya mau berkeluarga, itu ke Dukcapil. Kalau ini adalah ke BKPM yang kalau kita sebut dulu Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sekarang disebut dengan Kementerian Investasi, garis miring biasanya ke BKPM. Jadi saya pikir Ibu salah alamat, bukan OSS-nya adalah ke BKPM atau Kementerian Investasi, bukan ke Dukcapil. Kalau itu mestinya memang tidak ada masalah untuk pendaftaran. Tapi memang kami tahu beberapa minggu ini ada error ya, beberapa info yang kami dapat memang mungkin sedang konsolidasi sistem di OSS di Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, bersabar saja, ini mudah-mudahan nanti secepatnya selesai karena memang setelah diluncurkan kelihatannya ada belum kesiap 100% tapi sudah diluncurkan, kami juga tidak tahu persis tapi yang memang banyak masukan bahwa belum jalan maksimal. Nah, harap bersabar saja. Begitu Bu jawaban saya. Mungkin satu lagi nanti mohon izin saya lanjutkan dengan staf kami Pak Rahmadi atau Pak Beri yang lebih menguasai secara teknis detailnya proses NIB dan sertifikasi lain. Sementara mungkin satu lagi Bu Mas moderator silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Edi Satria sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Novi. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Edi yang akan bertanya secara live dari Ibu Yuli. Kami akan spotlight, silakan dibuka mikrofonnya. Silakan Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli dari UMKM Dinata. Ada beberapa yang perlu saya pertanyakan ke panjenengan, Bapak. Saya sudah mempunyai NIB, di mana saya dengar-dengar NIB tadi ada yang NIB resiko. Itu apakah saya harus bermutasi? Pertama seperti itu. Kedua, untuk kemitraan, apakah saya bisa menjadikan kemitraan di Jamkrindo tersebut? Dan yang ini Pak, apakah ada pendampingan juga Pak untuk saya? Apa ada kuota untuk UMKM Dinata Pak? Saya dari UMKM Dinata, produksi saya adalah sirup rempah secang. Matur nuwun, itu aja Pak. Lokasi di mana tadi Ibu? Dalam? Lokasi Ibu di mana? Di Surabaya, Jawa Timur Bapak. Surabaya. Tadi pertanyaan pertama saya tidak menangkap kata kuncinya. Tadi boleh diulang yang pertama tadi. Saya sudah mempunyai NIB. Apakah NIB itu ada yang NIB resiko atau yang apa itu loh Pak? Apakah saya harus mutasi dari NIB ke NIB risiko itu loh Pak? Maksud saya seperti itu. Oke, mutasinya tadi saya kurang terdengar. Baik, Bu Yuli yang di Surabaya, sirup secang ya. Nah ini yang saya maksudkan tadi, sirup secang ini kan apalagi sekarang musim hujan ya, pasti diminati banget ya, tinggal mencampur air panas barangkali demikian ya Ibu. Saya jawab dulu yang kedua, yang kemitraan dengan Jamkrindo. Ini tanpa saya jawab sendiri, Jamkrindo pasti sudah oke Bu, pasti bisa bermitra dengan Ibu ya, karena emang itu tujuannya. Teman-teman di BUMN khususnya termasuk Jamkrindo tentu saja mereka juga mencari orang-orang atau UMKM yang benar-benar siap untuk naik kelas, kemudian didorong, kemudian berbagai sesuai dengan program CSR atau program pengembangan yang ada di mereka. Saya pikir Jamkrindo dan beberapa BUMN lainnya pasti terbuka Bu ya. Kemudian pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa nanti di samping dengan kemitraan yang Ibu tuju tadi dengan Jamkrindo atau BUMN lain, kami menyediakan pendampingan juga Ibu. Dan kalau Ibu nanti ada beberapa pengusaha ataupun UMKM sirup atau sejenisnya
itu bisa nanti mengirimkan surat ke kami, misalkan untuk pendampingan, untuk pelatihan. Kita akan sediakan pelatihan itu gratis. Kami yang adakan nanti katakanlah di Surabaya. Nah, Ibu beberapa, biasanya untuk 30 orang pelaku, Bu. Jadi itu bisa kita lakukan di Surabaya, di Sidoarjo, ataupun di Mojokerto, atau di Malang, terserah nanti di mana yang paling praktis buat teman-teman datang. Nah, ini ada, Bu. Jadi nanti tinggal dikirimkan saja surat ke kami atau ke Jamkrindo untuk minta pelatihan, akan disediakan oleh kita. Kalau kami khususnya nanti langsung kepada ASDEP peningkatan kapasitas usaha mikro di tempat kami. Nanti Ibu bisa lihat di website kita, di bawah Kedeputian Usaha Mikro ada ASDEP-nya itu, bisa langsung ke kami juga suratnya, Deputi Usaha Mikro ya, Kementerian Koperasi UKM. Nah, yang mutasi tadi saya rasa tidak perlu ada mutasi, tapi nanti karena Ibu sudah NIB itu berlaku selamanya hemat kami. Tapi memang berdasarkan tingkat risiko nanti ada beberapa persyaratan tambahan. Kalau itu risikonya rendah, saya pikir itu dengan self deklarasi halal dan juga kesehatannya terpenuhi, Ibu tidak perlu mengambil NIB baru ataupun meningkatkan izin-izinnya. Tapi kalau nanti memang sudah ada produk tertentu yang memang risikonya tinggi atau menengah, itu mungkin ada penambahan. Nah, nanti mungkin teman kami dari kami Pak Berry atau Pak Rahmadi bisa menambahkan menjawab pertanyaan Ibu. Saya sekaligus Bu Seria dan teman-teman moderator mohon pamit karena ada beberapa kegiatan lain lagi yang harus saya hadiri siang ini. Terima kasih. Saya akan tetap nguping sebentar sambil jalan. Kami mohon bisa dilanjutkan oleh Pak Berry dan Pak Rahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan praktik pembuatan NIB berbasis risiko. Baik, kita masih sesi Q&A untuk bertanya dan juga nanti akan disampaikan oleh Pak Rahmadi atau Pak Berry yang bergabung. Mohon izin Pak, kami akan spotlight terlebih dahulu jika sudah bergabung untuk bisa menyimak dari pertanyaan-pertanyaan para partisipan yang bergabung di siang hari ini. Oke, sudah tampil layar dengan Pak Berry atau Pak Rahmadi, maaf? Ini dengan Berry, Mas. Oke, Pak Berry, terima kasih Pak Berry. Mohon izin, kita akan lanjutkan untuk sesi Q&A dengan Pak Berry ya. Enggak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut belum lupa, Mas. Yes. Belum lupa tadi ada pertanyaan satu yang mutasi tadi, Mas Berry bisa menambahkan. Oh, siap. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Berry, boleh ditambahkan terlebih dahulu sebelum pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Deputi, izin Pak Deputi untuk bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi terkait dengan migrasi. Kita yang sudah memiliki akun NIB yang lama di OSS yang lama yang istilahnya di 1.1 ya OSS-nya itu harus dimigrasikan ke sistem OSS RBA seperti itu. Ya, nanti diberikan hak akses baru dan nanti bakal dicarikan KBLI yang sesuai dengan jenis ataupun barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh Ibu Bapak sekalian. Nanti akan divalidasi berdasarkan tingkat resiko mana produk Ibu atau Bapak sekalian usahanya resiko rendah, menengah rendah ataupun yang tinggi seperti itu. Itu nanti akan ada validasi terkait dengan proses KBLI. Untuk pendampingan lebih lanjut, Ibu Bapak sekalian, tadi Pak Deputi sempat men-share ya, kita mempunyai 250 garda transbumi yang tersebar di Pulau Jawa, namun sifat pendampingannya secara nasional. Itu bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak sekalian yang memerlukan pendampingan NIB, itu akan didampingi sampai dengan terbitnya NIB secara gratis ya Ibu Bapak sekalian. Jadi mangga silahkan. Dikarenakan sekarang ini NIB sebagai gerbangnya untuk terkait dengan perizinan ataupun terkait dengan sertifikasi produk. Jadi untuk memproses halal pasti ditanya NIB, terkait dengan PIRT akan ditanya NIB dulu, ataupun terkait dengan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi betapa pentingnya legalitas NIB yang sudah berlaku sebagai identitas dan perizinan tunggal bagi Ibu Bapak sekalian sebagai pelaku usaha. Seperti itu. Mungkin itu dulu Mas dari saya. Kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Berry atas jawabannya. Kita akan lanjut untuk pertanyaan di Q&A dari Pak Haris Fazlur Rahman.
apakah Jamkrindo selain menerbitkan surety bond dalam tender, apakah memfasilitasi para UMKM yang gagal bayar kredit kepada investor selama masa pandemi ini agar usaha mereka dapat survive sehingga UMKM tersebut bangkit kembali dan mampu membayar cicilan lagi? Demikian Pak Beri. Ya, Mas, terkait dengan Jamkrindo, kemungkinan kewenangannya ada di Jamkrindo ya, Mas. Kami belum begitu memahaminya. Kalau terkait dengan pertanyaan legalitas, bagaimana cara mengaksesnya dan lain sebagainya, bisa mangga ditanyakan kepada saya. Siap. Oke, gitu ya, Beratur. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Dari Pak Zapli Salam, apa kriteria dikatakan UMK dan apa kriteria dikatakan non-UMK? Oke, halo Pak Beri. Ya, bagaimana Mas? Ya Pak. Mohon diulang. Baik Pak, saya mengulang untuk kriteria yang dikatakan UMK dan juga apa kriteria yang dikatakan non-UMK. Nah, kriteria UMK itu, Mas, kriteria yang bersifatnya perseorangan, belum berbadan usaha seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekalian yang melakukan segala sesuatunya sendiri seperti itu, mangga silakan itu masuk kepada kriteria UMK, usaha mikro ataupun kecil. Nah, ataupun nanti kalau Ibu Bapak sekalian sudah memiliki badan usaha terkait dengan apa, itu masuknya kepada non UMK. Ya, ataupun usahanya sudah menengah besar, itu nanti ketika mendaftarkan masuknya kepada non UMK seperti itu. Itu yang sudah di atas omsetnya ya, yang tadi sesuai dengan kriteria peraturan pemerintah nomor 7. Jadi kita sudah mengacu ke pemerintah nomor 07 ya, di atas 5M sudah bukan lagi usaha kecil. Jadi Ibu Bapak sekalian ketika mendaftarkan NIB itu masuknya kepada non UMK. Dan hati-hati juga Ibu Bapak sekalian kalau misalkan mendaftarkan dalam OSS RBA, kalau misalkan salah milih itu akan prosesnya agak sedikit lama ketika akan membalikannya kembali kepada sistem yang UMK seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekalian kalau misalkan agak ragu-ragu nih, agak nggak paham, minta pendampingan, mangga silahkan tadi dikontak saja para garda kami untuk bisa mendampingi Bapak sekalian. Jadi nggak salah-salah nih bagaimana nanti cara memilih UMK dan non-UMK-nya, memilih KBLI yang tepat untuk jenis usaha Ibu Bapak sekalian, sehingga nanti kalau misalkan ada kekeliruan bisa dibantu secepatnya penyelesaiannya seperti itu. Itu dalam rangka kemudahan Ibu Bapak sekalian mengakses program mengakses OSS RBA seperti itu. Mangga saja silakan. Baik, terima kasih Pak Beri atas jawabannya. Kita akan lanjut untuk pertanyaan secara live untuk rekan yang sudah bergabung, Pak Jam Sahiri, 77 Jam Sahiri, kami akan berikan kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan untuk membuka mikrofonnya dan bisa bertanya kepada Pak Beri untuk bisa dilanjutkan pertanyaan yang bisa dijawab oleh beliau ya. Baik, apakah sudah tersambung? 77 atas nama Pak Jam Sahiri. Oke. Untuk yang sudah resen di aplikasi Zoom kita, apakah sudah tersambung operator? Oke, baik, kita lanjut untuk yang lain, mohon izin, yakni Ibu Nani Herliani. Ibu Nani Herliani, silakan boleh open mikrofonnya yang sudah resen, bisa bertanya secara langsung kepada Pak Beri, silakan untuk bisa bertanya kepada Pak Beri ya. Oke, apakah sudah tersambung? Kita cek terlebih dahulu. Semoga jaringannya bersahabat dan pastikan Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti dengan baik kegiatan kita pada siang hari ini karena hadiah sudah kami siapkan untuk Bapak dan Ibu penanya yang terpilih yang akan dipilih oleh tim dari Jamkrindo tentunya ya. Baik, sudah tersambungkah? Jika belum, saya akan bacakan dulu. Oh, Pak Jam Sahiri sudah tergabung. Halo Pak Jam Sahiri. Halo. Baik, jika belum saya akan lanjut kepada Q&A berikutnya ya untuk berkaitan tentang UMKM ya. Oke, ini dia sejenak saya lihat dulu. Baik, untuk Pak Beri pertanyaan dari Alfa Husna, sebuah LKP apa sesudah mendapat NIB dari OSS perlu membuat akta pendirian? Saya ulangi, sebuah LKP apa sesudah mendapatkan NIB dari OSS
perlu membuat akta pendirian? Kami silakan Pak Beri. Iya, baik. Ya, LKP-nya terkait dengan lembaga kursus pelatihan bukan, Mas? Kalau dari pertanyaan Alfa Husna, LKP saya nih Pak Beri. Oh iya, itu harus lebih spesifik ya terkait dengan LKP-nya, kan banyak sekali singkatan-singkatan yang ada seperti itu terkait dengan akta pendirian ya. Nah, kalau di kami khusus Deputi Usaha Mikro, kita yang menangani untuk yang tadi kriteria yang perseorangan dulu Mas ya, terkait dengan yang UMK seperti itu ataupun yang badan usaha. Semua sebetulnya amanat dari peraturan pemerintah nomor 7, semua yang berusaha di Republik ini itu sudah diwajibkan memiliki NIB. Dengan tujuan dengan adanya NIB bakal nantinya akan diberikan perlindungan dan kemudahan kepada akses program pemerintah ataupun nanti ke akses ke dalam pekreditan ataupun kepada perbankan ya seperti itu. Jadi kiranya untuk NIB itu sangat dipentingkan ya Mas ya. Jadi harus dispesifik dulu nih LKP-nya apa dulu. Ya nanti tinggal misalkan dia sebagai lembaga kursus ataupun pelatihan, nanti tinggal memasuki kepada kriteria selanjutnya ketika sudah memiliki badan NIB seperti itu. Dan nanti ada berdasarkan tingkat resikonya yang dihasilkan dari pada NIB, nanti di situ nanti bakal dibarengi apakah dia resikonya tingkat rendah. Kalau rendah kemungkinan itu udah sebagai perizinan tunggal. Namun kalau misalkan resikonya sudah menengah rendah ataupun menengah tinggi ataupun tinggi, itu sudah harus dibarengi sertifikat standar ataupun nantinya dengan izin yang bagi yang tinggi. Nah daripada itu makanya harus dilihat dulu usulannya untuk akta badan usaha apa seperti itu ya Mas ya. Tinggal didetailkan nanti bisa kok konsultasi dengan kami seperti itu. Baik, terima kasih Pak Beri. Selanjutnya yang akan bertanya secara langsung kami akan berikan kesempatan untuk Indah Punamasari. Namun sebelum Indah menyampaikan pertanyaannya, kita akan lanjut kepada Q&A dulu ya yang menuliskan di chat di aplikasi Zoom, masih berkaitan dengan tema kita hari ini. Oke, sejenak kita akan pilihkan. Oke, baik, ini dia. Saya punya 2 usaha yang berbeda. Apakah satu KTP bisa untuk 2 NIB? Pak Beri, pertanyaan Ibu Nuri, saya ulangi sekali lagi. Saya punya 2 usaha yang berbeda. Apakah satu KTP bisa untuk 2 NIB? Ya. Terkait dengan nomor induk kependudukan itu satu NIK satu NIB. Jadi NIB itu nanti bisa ditambah jenis usahanya ataupun jenis produk yang akan diusahakan seperti itu. Jadi satu NIB bisa berlaku untuk beberapa jenis usaha Mas. Jadi nggak harus satu NIK ada 2 NIB. Jadi NIB itu nanti cuma satu. Meskipun nanti misalkan saya jualannya keripik singkong, tapi saya juga punya jualan terkait dengan fashion. Jadi itu nanti ada satu NIB, 2 kategori usaha. Seperti itu ya Mas ya. Terima kasih, salam dari Bali, sukseme katanya. Gimana Pak Beri? Ya, terkait dengan sertifikasi kompetensi, seyogyanya tahun-tahun sebelumnya, sebelum kami melebur jadi satu, kami juga melaksanakan terkait dengan SKKNI untuk pendampingan UKM karena diamanatkan di Deputi SDM dan Deputi Restrukturisasi Usaha terkait dengan kompetensi. Nah, untuk terkait dengan pendamping usaha mikro ini masih dalam tahap pengkajian daripada ASDEP yang menangani. Kemungkinan kalau misalkan sudah ada istilahnya perkembangan yang lebih lanjut terkait dengan kompetensi bagi para pendamping itu akan di-share. Namun khusus di keasdepan kami di ASDEP Pelindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, kita merekrut para pendamping yang sifatnya relawan. Kita bekerjasama dengan Mercy Corp Indonesia
Indonesia melalui program Sigapnya Mikromentor. Nanti kita akan menggabungkan para relawan yang ada di satu provinsi untuk bisa mendampingi pelaku usaha mikro untuk bisa bertransformasi dari informal ke formal. Nah, untuk Provinsi Bali diharapkan tahun ini kita bisa berjalan kurang lebih, mudah-mudahan minggu ini kita laksanakan di Bali, kita kumpulkan para relawan tersebut dalam suatu wadah garda Transmumi, nanti kita lakukan pemetaan usahanya apa saja yang akan didampingi, terus nanti kita akan latih bagaimana cara mengakses OSS RBA seperti itu. Nah, setelah selesai pelatihan itu, nanti para garda tersebut akan disebar di kabupaten kota yang terkait untuk bisa mendampingi ibu bapak sekalian, khususnya ada di Provinsi Bali apabila memerlukan akses pendampingan terhadap NIB, itu bisa melalui garda kami yang ada di Provinsi Bali. Nah, nanti kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan nih, ketika ada pendampingan, nanti akan dilaporkan segera kepada kami. Nanti kami akan meminta penyelesaian kepada BKPM. Nah, seperti halnya kan kalau misalkan ada sedikit kasus untuk ibu bapak sekalian, jangan kaget misalkan ketika sudah mendapatkan hak akses terkait dengan OSS RBA, tidak bisa login. Rupanya paspor dan username-nya ada perbedaan huruf seperti itu. Misalkan paspornya username-nya sudah betul, namun username terkait dengan paspornya ada kekeliruan, yang tadinya hurufnya A besar, nggak taunya di sistemnya terbaca kecil. Nah, ini hal-hal kecil yang harus memerlukan penyesuaian seperti itu. Ataupun ketika memasukkan nomor induk KTP, nama harus sesuai KTP dan titik komanya, itu harus sesuai detailnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada perlu pendampingan dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa dilakukan oleh para relawan kami sebagai pendamping yang ada di Provinsi Bali. Segera kita akan melakukan rekrutmen karena sudah banyak sekali nih yang di Provinsi Bali nelpon kita, kapan nih Provinsi Bali, karena banyak sekali tour guide dan sebagainya yang sudah memerlukan NIB seperti itu. Dia kan usahanya sudah perorangan bergerak di pihak jasa seperti itu. Nah, kalau dengan ada NIB, tour guide tersebut nanti akan bakal dilindungi keberadaannya dan terdata sebagai pelaku usaha. Itu saja, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Beri atas jawaban-jawaban pertanyaan dari para partisipan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang hadir di chat kami di Q&A. Tentunya kita akan bisa menjawab dengan pertanyaan yang kami bacakan ya. Untuk yang belum, sabar sejenak ya. Baik, selanjutnya Pak Beri sekali lagi terima kasih atas jawabannya. Mohon izin kita akan lanjut dulu untuk acara selanjutnya, yakni penjelasan mekanisme pendampingan pembuatan NIB dan pengenalan mentor yang langsung disampaikan oleh Ketua Tim Pendamping, yakni Bapak Roy Baskoro. Selamat siang Pak Roy Baskoro. Selamat siang, Mas. Baik, sehat ya Pak ya? Siap, sehat. Baik, suara Bapak sudah terdengar dengan baik. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak. Oke, baik. Selamat siang, Mas Beri, Pak Edi, Bu Ceri, dan semua para sobat UMKM layak. Di siang hari ini, keseruan kita hari ini, kita akan mulai praktek membuat NIB. Nah, kegiatan ini harapan dari kami, tim pendamping UMKM layak, ada saya Baskoro, lalu nanti ada Neng Wiwin, nanti ada Mbak Nunung, nanti ada Kak Mela. Nah, jadi kami berlima ini nanti akan melakukan pendampingan kepada Sobat UMKM layak selama 3 hari ke depan sampai tanggal 20, agar usaha Sobat UMKM layak bisa memiliki legalitas berupa NIB. Nah, agar bisa berjalan dengan lancar, harapan dari kami, tim pendamping UMKM layak, tentu saja para Sobat UMKM layak sudah mempersiapkan laptop atau HP-nya untuk nanti kita bersama-sama membuat NIB untuk masing-masing usahanya, dan saya akan memandu langkah demi langkah, step by step. Oke, siap ya? Nah, ini agar koneksi saya juga lebih lancar, saya mohon izin mematikan kamera agar tidak tersendat. Oke, baik. Di langkah awal ini saya akan coba share screen, dan nanti saya akan meminta bantuan dari salah satu tim pendamping UMKM layak, yaitu Kak Mela, untuk nanti juga open mic untuk bisa kita melakukan simulasi. Oke, saya akan share screen-nya. Oke, baik. Langkah pertama, Sobat UMKM layak, yang kita buka adalah website oss.go.id.
Nah, ini saya coba ulang kembali ya, oss.go.id. Nah, nanti akan terbuka tampilannya seperti ini. Kalau mungkin nanti tiba-tiba suara saya menghilang atau paparannya tidak tampil, nanti tolong saya diinformasikan. Nah, ketika kita membuka tampilan awal di front page oss.go.id ini, akan tampilan seperti ini. Bagi sobat UMKM layak yang sudah memiliki username OSS yang lama, versi 1.1, bisa masuk sekarang. Ini bisa diklik ya. Tapi bagi yang belum, ini ditutup saja. Jadi di siang hari ini kita akan pelatihan membuat NIB bagi yang belum pernah membuat atau memiliki. Nah, nanti untuk sobat UMKM layak yang sudah pernah membuat dengan versi lama, itu nanti akan ada pendampingannya untuk bisa disesuaikan berbasis resiko. Ini kita cross saja ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita klik tombol daftar. Tampilannya kalau nanti dari HP itu akan sedikit berbeda karena mobile friendly ya, tapi kalau dari laptop ini saya menggunakan simulasinya dari website dari laptop. Ini sobat UMKM layak tinggal klik tombol daftar. Nah, nanti akan terbuka jendela baru. Yang kita pilih adalah yang UMK, usaha mikro kecil. Jangan yang non-UMK ya. Tadi sama Mas Berry juga sudah disampaikan ada perbedaan UMK dan UMK. Nah, sobat UMKM layak pilih yang UMK. Lalu kita pilih di sini ada tombol biru, kita klik saja. Nanti kita akan masuk ke dalam opsi untuk memilih. Yang kita pilih adalah jenis pelaku usahanya ini orang perseorangan. Jangan badan usaha ya, tadi juga sudah disampaikan sama Mas Berry, nanti kalau kita salah memilih, kita akan perlu waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Jadi yang kita pilih adalah orang perseorangan. Lalu kita akan masukkan NIK. Nah, ini sangat penting NIK ini, karena NIK ini terkoneksi, terintegrasi dengan Dukcapil. Dan juga tadi sudah dijelaskan, satu NIK hanya bisa memiliki satu NIB. Nah, silakan Kak Mela, tolong disebutkan NIK-nya. Oke. 317. Iya. 305. Iya. 05. Iya. 08. Iya. 65. Iya. 0006. Begini ya? Ya, betul. Oke, nama lengkap? MOCH Iya. Hambali. Titik atau spasi? Spasi Hambali. Oke. Nah, ini Sobat UMKM layak kita mengisi sesuai dengan yang ditanyakan. Dan ini masih sesuai dengan data yang ada di KTP kita. Lalu kita mengisi dengan jenis kelamin, lalu tempat tanggal lahirnya. 0508. Iya. 1965. Oke. Terus alamat sesuai KTP. JL Asofa. Iya. S-nya double, Pak. Oke. Asofa 2. 2 Romawi ya? Iya, 2 Romawi. Nomor 34. Oke. Nah, Sobat UMKM layak, di alamat ini yang kita tulis saja hanya alamat saja, karena nanti di bagian kolom berikutnya kita memasukkan data provinsi. Provinsinya? DKI Jakarta. Oke, DKI Jakarta. Nanti akan muncul untuk pilihan pertanyaan selanjutnya adalah kabupaten kota. Kita pilih yang Kota Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Lalu nanti Sobat UMKM layak akan muncul pilihan untuk memilih kecamatan. Kebonjeruk. Oke, kita pilih Kebonjeruk. Lalu nanti kita isi dengan data kelurahan. Kelurahan Sukabumi Utara. Sukabumi Utara. Ya. Nah, Sobat UMKM layak di kolom ini nanti saya perlu menekankan, pertama pastikan alamat emailnya itu aktif. Yang dimaksud alamat email aktif adalah bisa menerima email dan bisa mengirim email. Jadi sebelum Sobat UMKM layak ini nanti mengisi pembuatan akun di OSS, pastikan dulu emailnya sudah aktif. Lalu yang kedua, ketika kita menginput, memasukkan alamat email, jangan salah ketik.
Jadi kalau perlu kita periksa 2-3 kali untuk memastikan penulisan alamat email kita ini benar. Karena username dan passwordnya akan dikirimkan ke alamat email yang kita daftarkan. Oke, Kak Mela bisa disebutkan? Hambali Iya, Garden iya. @gmail.com. Oke, nomor teleponnya? Nomor teleponnya sebentar. Telepon WA nggak apa-apa, Pak? Iya, WA. Oke, sebentar. 08. Nah, Sobat UMKM Layak tidak perlu dituliskan kosongnya, kita iya, langsung saja 8. 852 Iya, 11 iya, 577 iya. 237. Nah, lalu nanti di bagian akhir, Sobat UMKM akan diminta memasukkan kode CAPTCHA yang ada di sebelah kiri. Dan ini bisa saja berbeda, karena kode CAPTCHA ini untuk memastikan bahwa yang mengisi ini adalah orang, bukan robot. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita lihat kembali, perlu dipastikan apakah memang ini sudah benar, ini adalah orang perseorangan, nomor NIK-nya, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, email. Ini yang paling penting, nanti Sobat UMKM Layak perlu memastikan benar bahwa alamat emailnya memang aktif dan tidak salah ketik. Lalu nomor teleponnya, kalau kita yakin sudah merasa benar, kita masukkan kode CAPTCHA-nya. Di sini Pamekasan. Kita ketikkan Pamekasan. Nah, lalu setelah itu kita centang saja. Nah, mungkin dari tim pendamping UMKM Layak bisa dilihat sebentar apakah mungkin dari peserta yang hadir di siang hari ini ada yang juga mengikuti praktek. Kalau mereka sudah sampai di sini, kita akan lanjut untuk langkah berikutnya, seperti itu. Atau mungkin yang ada pertanyaan yang terkait dengan simulasi, yang mengalami kesulitan untuk membuat akun. Nah, nanti tim pendamping dari UMKM Layak bisa membantu untuk melihat. Lanjut, Pak. Oke ya, lanjut ya. Kalau gitu, kita akan lanjutkan dengan klik daftar. Oke, kita masukkan lagi kode CAPTCHA-nya, mungkin terlalu lama tadi. Musi Banyu Asin. Daftar. Oh, kok nggak mau ya? Sebentar ya. Kita masukkan Purbalia. Oke, ini kita coba ulangin lagi koneksinya. Saya akan membuka kembali OSS. Ini saya akan batalkan dulu. Saya akan refresh koneksinya. Oke, kita ulangi lagi langkahnya. Kita klik tombol daftar. Lalu kita pilih yang UMK. Lalu kita pilih orang perseorangan. Lalu kita masukkan NIK-nya, Kak Mela. 317. Iya. 305. Iya. 05. Iya. 086. Iya. 5. Iya. 000. Iya. 6. Oke. Nama lengkap? MOCH Hambali. Iya. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Tanggal lahir? Tanggal lahir 0508. Iya. 1965. Oke. Alamat? Jalan Asofa 2. Titik, ya. Nomor 34. Oke.
Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, kecamatannya tadi Kebonjeruk. Kebonjeruk. Oke, kelurahannya Sukabumi Sukabumi Utara. Oke, alamat emailnya Hambali ya. Garden ya. garden@gmail.com. Oke, 8 08211 8211 577 ya. 237. Oke. Lalu kita masukkan captcha-nya Sukabumi. Kita centang. Untuk ininya Pak, Sukabuminya S-nya besar. Oh iya. Oh iya, benar. Sukabumi. Oke. Kita lalu klik tombol daftar. Oh, ini sudah pernah digunakan ya? Tadi Coba kali Kak- ya, record Coba kali ya. coba Kak Mela lihat emailnya Hambali Garden. Apakah ada Oh iya, email sudah masuk? ada Pak. Oke. Sudah Nah, masuk. Sobat UMKM Layak ketika tadi sudah mengetikkan, maka secara otomatis akan dikirim dari OSS username dan passwordnya itu nanti Sobat UMKM Layak bisa lihat lalu diaktifkan atau diaktifasi. Ya, Sudah, Kak sudah. Mela? Nah, Sudah Pak. Sobat UMKM Layak nanti kalau sudah diaktifasi maka akan mendapatkan username dan password. Ini yang kita gunakan untuk masuk atau login di oss.go.id. Nah, nanti Kak Mela passwordnya bisa di bagian setting akun bisa dirubah ya, karena siang hari ini kita gunakan untuk simulasi agar Sobat UMKM Layak juga bisa melihat langkah demi langkahnya. Oke, silakan disebut Kak Mela. Huruf kecil ya Pak. Iya. MOCH MOCH 37 ya, 441 ya, 89 ya, 20 ya, 21 ya. I. Oke. Ki Oh, Pak. Q. Iya, iya. Oke. Lalu passwordnya? D Oke. M Ya. O besar, O besar. iya. I kecil, Ya. G besar, Ya. H besar, K besar. H Pak. Hotel gitu ya. Iya. B Iya. kecil, E kecil, Ya. F kecil. Oke. F besar Pak, F besar. E besar. E kecil, Oke. E kecil, F besar. Gini. V. Oh, Victor. Bukan, F. Oh, Fox. Nah, iya Foxtrot. itu. Oke. Ya, betul. Nah, lalu setelah itu kita masukkan kembali kode captcha-nya. Lalu kita klik tombol masuk. Oh, mungkin tadi bukan O kali ya, 0 kali ya. Iya kali ya. Coba diulang lagi. Oke. D, M, Ya. 0, Oke. I, Ya. R, R. Romeo. iya. G, Ya. G-nya besar, Pak. Oke. H-nya besar. Oke. B, Ya. B. Bravo. B. Kecil B-nya. Oke. Iya. E, Echo. iya. F, F-nya gede. F. Bukan, iya. Bukan V ya, tadi kayaknya V ya. F ya. Oke, lalu kita masukkan takalar. Nah, nanti kalau nggak bisa di copy paste saja ke WA saya, terus nanti kita bisa masuk. Ya. Nah, mungkin sepertinya salah. Coba nanti Kak Mela coba lihat deh username-nya sama bentar, password-nya di japri ke saya. Tapi tadi sudah diklik aktivasi ya, emailnya itu ya. Sudah, Pak. Sudah ada. Oke. Bentar, saya kirim ke Bapak. Mungkin ada kesalahan tipe, nanti kita mohon sabar sebentar, Sobat UMKM Layak. Nah, saya sambil tadi juga sudah disampaikan, jika nanti Sobat UMKM mengalami kesulitan atau tadi ada kesalahan pengisian, di bagian bawah sini ada kontaknya OSS. Bisa melalui telepon 169 atau email
info@oss.go.id. Nah, itu silakan nanti bisa dikirimkan kendala apa yang dihadapi oleh Sobat UMKM Layak untuk nanti akan dibalas oleh pihak kontak centernya dari OSS. Lalu informasi berikutnya, Sobat UMKM Layak bisa melihat Instagramnya oss.go.id. Dan cukup lengkap. Di postingan awal ketika dirilis versi RBA oleh Pak Jokowi, itu informasinya cukup lengkap. Nah, termasuk tadi ada infografis. Jadi nanti Sobat UMKM Layak bisa lihat di Instagramnya oss.go.id. Sambil kita menunggu Kak Mela. Oke, Kak Mela tolong di Wapri ya. Saya tunggu wapriannya Kak Mela. Oke, nanti tinggal saya copy paste karena kalau tadi disebutkan atau di screenshot nanti ada kerancuan nih antara 0 sama O gitu. Jadi diwapri saja ke saya biar nanti saya tinggal copy paste. Oke, Pamela itu tinggal di blok aja di sort yang lama, terus tinggal ditekan. Mungkin sambil juga dilihat ya apakah username-nya ini ada salah tipe ya, MOCH 3744 1892021Q. Lalu passwordnya. Oke, di Wapri ya Kak Mela ya. Di Japri ke WA saya. Oke, kita tunggu. Karena nanti saya akan buka WA-nya dari Kak Mela, sehingga nanti Sobat UMKM Layak bisa melihat. Pak. Oke. Di Japri, jangan di grup. Karena nanti akan share screen. Akan share screen, nanti Sobat UMKM Layak bisa melihat gambar-gambar keseruan kita nanti. Jadi di Japri saja. Sudah, Pak. Oke, siap. Kita akan copy paste yang tadi di-share sama Kak Mela. Oke, saya akan kopikan passwordnya. Oke, lalu kita masukkan captcha-nya lagi, Indragiri Hulu. Lalu kita akan masuk. Nah, saat nanti Sobat UMKM Layak masuk, yang kita lakukan langkah berikutnya adalah kita mulai membuat data untuk usaha. Nah, akan tampilan seperti ini, Sobat UMKM Layak bisa baca, lalu kita akan klik tombol mulai. Nah, ini ada keterangannya bahwa nanti berbasis risiko itu ada risiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Ini kita next saja. Ini juga kita bisa next. Ini juga kita next. Dan kita akan, ini mesti kita lakukan ya Sobat UMKM Layak ya. Jangan di skip. Agar Sobat UMKM Layak juga mulai mendapatkan pemahaman yang utuh apa yang dimaksud dengan NIB yang baru ini. RBA, Risk Based Approach. Pendekatan berbasis risiko. Nah, langkah berikutnya, Sobat UMKM Layak akan masuk ke data yang tidak bisa dirubah. Karena di sini harusnya terkoneksi dengan Dukcapil. Jika di sini kosong, berarti data yang bersangkutan itu, contohnya Pak Muhammad Hambali ini, di Dukcapil, ini kayaknya mengalami kendala. Sehingga di sini nggak tampil. Nah, nanti sambil tim pendamping UMKM Layak mencoba mencari data yang lain, nanti Kak Mela bisa coba menghubungi pihak kelurahan ya untuk dicek kenapa kok nick-nya Pak Hambali ini tidak terkoneksi ke Dukcapil sehingga tidak bisa tampil di OSS. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Nah, nanti tim pendamping UMKM Layak bisa tolong membantu saya untuk
mengecek data yang lain untuk kita gunakan untuk simulasi. Oke. Kita akan log out ya, nanti ke Kak Mela bisa coba Ya. informasikan data yang baru. Kita akan membuat data yang baru. Ini biasa terjadi Sobat UMKM Layak, ketika data kita tidak terkoneksi oleh Dukcapil sehingga tidak muncul di data OSS, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan dulu ke kelurahan apakah data kita sudah update atau mungkin ada perbaikan. Kalau misalnya tidak ada tidak ada kesalahan, berarti Sobat UMKM yang lakukan berikutnya adalah kirim email yang ada di bagian bawah sini. Nah, nanti kirim email ke kontak@oss.go.id dan sampaikan bahwa sudah melakukan cross-check ke Dukcapil, tapi mengapa ketika dicari di OSS datanya tidak tampil? Karena nanti biasanya harusnya tampil tuh nick-nya, namanya, alamatnya. Oke, kita akan gunakan data yang lain. Kita akan klik tombol daftar. Silakan Kak Mela, kita akan gunakan data lain. Kita tetap sama prosesnya dengan UMK ya, kita klik pilih. Atau mungkin dari Sobat UMKM Layak yang mungkin nanti sudah siap dengan data email aktif atau data usahanya juga bisa kita gunakan sebagai contoh. Dan nanti nggak usah khawatir, passwordnya bisa diganti kok. Oke, silahkan nanti mungkin dari tim pendamping UMKM yang lain bisa membantu juga untuk memantau. Mungkin di kolom chat ada Sobat UMKM Layak yang ingin digunakan untuk praktek juga. Jadi kita bisa gunakan datanya, tidak usah menggunakan alternatif data yang sudah disiapkan oleh tim pendamping UMKM Layak. Monggo, silakan. Sambil kita menunggu. Apakah ada dari Sobat UMKM Layak yang hadir siang hari ini yang ingin datanya kita gunakan untuk praktek? Oke. Ada Pak dari Ahmad Fahroji. Oke, boleh. Silakan mungkin bisa, tapi bisa dibantu untuk nanti ketikkan di kolom chat ya untuk setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Seperti biasa kita akan pilih orang perseorangan, lalu nomor nick-nya bisa ketikkan di kolom chat. Iya, nanti, Pak Ahmad Fahroji ada. Oh, ini Bu Binda duluan ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nomor nick-nya berapa? Kak Mela nanti tolong bacakan. Oh ya udah Bu Binda aja deh ya. Oke, Binda. Baik. 3207. Iya. 3207 280. Iya. 31. Iya. 287. Iya. Tumpuk-tumpuk. Sebentar, Pak. Oke, kalau koneksinya Kak Mela buruk bisa dibantu tim pendamping UMKM Layak yang lain. Sebentar. 0001. 0001. Nama lengkap? Nama lengkapnya Ibu Binda. Ibu. Oke, Ibu. Iya. Ibu ya? Yakin ya? Enggak. Oke. Nama lengkap? Oh, sebentar, Pak. Orangnya lagi ngetik. Mungkin apakah bisa di open mic untuk Ibu Bindanya langsung saja, Pak? Ibu Binda. Ya, baik. Sejenak mohon izin Pak Roy. Siap. Ya, untuk Ibu Binda silakan, kami sudah jadikan panelis. Ya. Oke, sejenak kita akan tampilkan. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu Binda? Sudah, Ibu. Oh, Pak Binda ya, mohon maaf. Pak Binda ya, Pak? Iya, Bu. Baik, silakan Pak Binda ke Pak Roy Baskoro ya. Silakan. Siap, Mas Binda, kita lanjutkan. Nama Mas Binda sesuai KTP? Binda Nurliawan. Binda Nurliawan. Oke. Nanti kalau saya salah ketik, nanti Mas Binda tolong kasih tahu saya. Tanggal lahir, Mas Binda? 03/12/87. Oke. Alamat sesuai KTP? Perum Morlan Residen. Perum? Morlan.
Morlan, oke. Residennya biasa ya? Pakai D Morlannya. Oh, oke. Morlan begini ya. Ya, nomor 02. Siap. Lalu provinsi? Jawa Barat. Jawa Barat. Kabupaten kota? Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Lalu kecamatan? Kecamatan Tanjung Sari. Tanjung Sari. Oke. Kelurahan? Kelurahan Tanjung Sari. Tanjung Sari. Alamat email, Mas Binda pastikan alamat emailnya aktif ya. Ya. Oke. Binda 9. Binda? N9. Binda N9. @gmail. Oke. Teleponnya? WA-nya Mas Binda? Mas Binda, WA-nya Mas? Ya, 81220 81220 270 iya 827. 827. Mas Binda ini usahanya apa ya, Mas? Apa? Usahanya Mas Binda apa? Ini udah saya daftarkan di NIB buat yang chicken, tapi yang saya mau daftarkan lagi Kalau sudah buat NIB kita jangan pilih jangan pilih ini Mas, jangan pilih daftar karena kan nick-nya ini nggak bisa. Nanti kalau misalnya kita proses pasti nanti akan muncul bahwa nick ini sudah didaftarkan gitu. Jadi nanti Mas Binda tadi kan sudah disampaikan sama Mas Berry bahwa NIK itu hanya bisa membuat satu NIB, tapi nanti untuk lampiran usahanya bisa ditambahkan. Nah, maksud saya di siang hari ini kita simulasi untuk sobat UMKM layak yang benar-benar dari awal belum pernah membuat akun OSS gitu ya. Oke, ini saya klik batalkan. Siap Mas Binda. Monggo silakan dari sobat UMKM yang lain. Atau mungkin dari tim pendamping UMKM layak sudah bisa diambil datanya. Ini Pak Silahkan. Henry Wijaya. Oke, siap. Kita akan pilih tombol daftar. Seperti biasa, kita pilih UMK, kita pilih orang perseorangan, lalu nick-nya. Monggo, silakan Mas Hendra. Pak Henry Wijaya. Oh, Mas Henry Wijaya. Iya, silakan Pak. Oke, memang karena kendala koneksi ya. Jadi begini, sobat UMKM layak, nanti karena dari tim pendamping UMKM layak akan melakukan pendampingan, nanti kita akan lanjutkan kembali ke sesi Q&A-nya dipandu oleh moderator dan nanti dari Mbak Neng Wiwin akan menyampaikan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya ini akan seperti apa bagi sobat UMKM yang hadir di siang hari ini. Monggo silakan saya kembalikan sebentar ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Roy, Pak Skor atas pemaparannya untuk mendampingi secara teknis untuk rekan-rekan UMKM yang ingin bisa mendapatkan NIB melalui OSS ini ya. Baik, selanjutnya kita akan sejenak untuk Q&A bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom sesi tanya jawab. Saya akan bacakan untuk di antara yang sudah hadir. Pertanyaannya adalah, oke, sejenak saya akan pilihkan dari panitia. Oke, dari Evalina, Pak Roy mohon izin, bagaimana cara mendapatkan bantuan pengurusan NIB nih Pak? Halo Pak Roy.
Baik, apakah masih tersambung dengan Pak Roy Baskoro? Atau tim mentor pendamping? Ya? Ibu Wiwin atau Mbak Mela apakah masih terhubung? Ibu Wiwin mohon izin. Oh, iya Pak. Ya, Baik. dengan Pak Roy tampaknya sedikit terkendala teknis. Kental ya. Iya. Baik, Ibu mohon izin untuk pertanyaan dari partisipan kita yang sudah bergabung. Bagaimana cara mendapatkan bantuan pengurusan NIB dari Ibu Evalina? Baik, teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Wiwin. Saya salah satu pendamping nanti di UMKM Layak untuk mendampingi Bapak Ibu semua untuk pembuatan NIB baru ataupun mungkin upgrade NIB ke NIB terbaru, yaitu ke OSS yang berbasis resiko. Nah, buat teman-teman jangan khawatir yang belum memiliki NIB atau belum upgrade, nanti sesuai dengan RKTL yang nanti akan saya bacakan sekaligus nih Pak Moderator, dari RKTL nanti yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti kami akan share link-link terkait dengan tindak lanjutnya, yaitu yang pertama kami akan buatkan grup ya, karena ini banyak sekali, hampir kurang lebih 1.500 pendaftar. Kami akan buatkan link grup Telegram untuk Bapak Ibu yang belum memiliki NIB ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga akan membuatkan link grup Telegram untuk Bapak Ibu yang belum mengupgrade OSS-nya ke dalam OSS RBA yang baru ya. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian jangan khawatir, nanti kami akan mendampingi dalam kurang lebih waktu 3 hari ini. Seperti itu kira-kira jawabannya, Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Wiwin ya. Oke, Ibu Wiwin terima kasih atas jawabannya. Kita masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi Bu untuk sore hari ini. Oke, kita akan cek terlebih dahulu karena pertanyaannya luar biasa dari ribuan participants. Ada sekitar 1.500 orang yang tetap bergabung, tetap setia. Terima kasih kami ucapkan. Baik, kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oke, sejenak. Ini luar biasa pertanyaannya. Banyak sekali. Oke. Baik, pertanyaan dari Wisnu ya, Pak Ibu Wiwin maksud kami. Untuk repacking biji kopi yang akan kita jual kembali di marketplace, apakah ini perlu NIB atau PIRT? Repacking, nah repackingnya sendiri itu kan merupakan suatu usaha ya Pak ya, itu menjual kembali atau gimana? Dijual kembali atau hanya repacking saja atau jasa gitu? Oke. Dari pertanyaan belum ada keterangan ini Bu, dari baik. Kalau untuk repacking kemudian dijual kembali berarti Bapak ya tadi Pak ya? Ya betul, dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu berarti melakukan suatu usaha. Nah, berarti Pak Wisnu sendiri harus memiliki NIB tentunya sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Berry, bahwa NIB itu memang wajib ya dimiliki oleh para pelaku usaha. Seperti itu, walaupun repacking kemudian dijual kembali. Seperti itu Pak. Kalau memang hanya jasanya saja, apakah jasa itu juga suatu kegiatan usaha? Kalaupun memang ada gitu ya, memang kegiatan usaha, tetap juga harus dibuatkan NIB-nya. Seperti itu. Gitu Pak, kira-kira. Baik, terima kasih. Ya, silakan ada tambahan Bu. Ya, karena memang biasanya kebanyakan UMKM itu pada saat mereka melakukan repacking, mereka juga mengganti namanya, nama produknya biasanya. Gitu, contohnya produk sebelumnya itu kopi Torabika contoh ya. Nah, kemudian ketika repacking biasanya UMKM itu kebanyakan mereka mengganti nama produknya. Jadi kopi Robusta atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu dan kemudian juga kegiatan yang melakukan usaha tadi, ya itu memang wajib memiliki NIB atau izin usaha Pak, seperti itu. Pertanyaan terakhir untuk dari Mama Moya House ya. Saya sudah punya NIB dan IUMK,
berapa lama berlakunya, dan kapan saat untuk memperpanjang? Silakan Ibu Wiwin. Baik, kalau NIB sendiri itu berlakunya terus-menerus ya Pak ya, seperti itu, kecuali ada perubahan usahanya. Tapi kalau untuk UMK sendiri, tadi UMK dan NIB ya Pak? Sorry, gimana? PIRT ya, dan untuk PIRT sendiri itu ada masa berlakunya Pak. Biasanya kurang lebih itu 5 tahun, seperti itu. Kalau untuk NIB itu sendiri itu masih tetap berlaku selama usahanya itu masih tetap berjalan dan juga pada core bisnis yang sama, gitu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Wiwin atas jawaban dari pertanyaan rekan-rekan kita yang sudah bertanya dari peserta UMKM. Tentunya nih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Untuk terakhir dari saya, pertanyaan kepada Ibu Wiwin, apakah ada nomor ataupun media sosial yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan UMKM sehingga bisa bertanya mengenai pertanyaan seputar NIB itu sendiri? Silakan Ibu Wiwin. Yang pertama, saya tadi itu melanjutkan RKTL kami Pak dalam proses pendampingannya. Silakan Kak Mela untuk men-share link ya terkait dengan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri atau untuk dibantu didampingi pembuatan NIB yang baru. Silakan untuk mengisi link yang sudah Kak Mela share di chat ya. Nanti kami akan lakukan pembinaan ya, baik itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun hal lain, nanti kami akan sampaikan di grup Telegram seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kami juga di sini membuatkan link untuk teman-teman yang mau mengupgrade dan kesulitan ya untuk mengupgrade NIB-nya. Nah, kami juga melakukan pendampingan di link yang kedua ya, yang di-share Kak Mela gitu ya. Oke, Kak Mela bisa di-share lagi? Kak Mela linknya? Oke. Untuk media sosialnya mungkin bisa dicek di IG UMKM Layak ya, Jam Krido ya teman-teman. Nanti bisa juga di situ. Nanti bisa dicek di sana, bisa DM atau hal lainnya ya. Itu juga salah satu publikasi dari kegiatan ini gitu. Gitu Pak. Terima kasih Bu Wiwin atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan dari rekan-rekan UMKM yang belum terjawab. Sudah kami share linknya untuk bisa diakses sehingga informasi bisa didapatkan lebih lengkap tentunya. Sekali lagi terima kasih.